apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi itu ketika memberikan gambaran orang-orang yang kemudian menjadi orang bakhil itu, dia simpan, dia taruh hartanya menjadi sebuah kebanggaan, nanti akan disetrikakan harta itu kepada wajahnya, lalu kepada lambungnya atau perutnya, lalu kepada punggungnya. Ini gambaran-gambaran ketiga anggota tubuh ini di dalam Al-Quran yang akan disetrikakan hartanya itu. Kenapa? Karena dengan wajahnya itu kemudian dia berlagak menjadi orang yang sok punya harta itu, lalu kemudian dia tidak memberi. Dia hanya memikirkan perutnya sendiri, lalu kemudian dia berpaling untuk memberikan. Maka tiga anggota tubuh itulah yang kemudian akan disetrikakan. Kebakhilan ini yang berbahaya. Jadi orang yang mencampakkan diri dari kebinasaan itu bukan seperti orang yang tadi berperang itu, lalu kemudian kita datang untuk menerobos, untuk melawan musuh, itu bukan. Justru yang mencampakkan diri dalam kebinasaan adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak mau berinfak fisabilillah. Itulah orang-orang yang membinasakan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian. Kalau pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana Allah memesan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kali ini selaras dengan itu juga pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk jangan mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Jangan menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan. Sebelum itu, saya ingin membuka kajian kali ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah memberikan kekuatan iman kepada kita untuk selalu istiqomah, dan mudah-mudahan ini sebagai sebuah bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ada yang menarik ketika suatu saat Yahya bin Mu'adz itu, Yahya bin Mu'adz ini orang yang banyak mengeluarkan kata-kata hikmah yang luar biasa, sampai Syekh Aid Al-Qarni itu dalam kitab terbajulnya Syiatul Qulub itu, beliau menjadikan kata-kata hikmahnya Yahya bin Mu'adz ini sebagai pembuka dari kitab awal dari Syiatul Qulub itu. Salah satu di antaranya beliau bercerita, pernah saya melihat seorang lelaki sedang menciumi anaknya. Jadi ada seorang lelaki yang menciumi anaknya yang masih kecil itu. Lalu kemudian aku tanya, katanya Yahya bin Mu'adz itu, apa kamu mencintai anakmu itu? Lalu kemudian orang itu menjawab, iya, aku sangat sayang dan cinta sama anakku ini. Lalu kemudian Yahya bin Mu'adz itu menyatakan begini, hadza hubbuka lahu itwalattahu fa kaifa yuhibbullahu lahu idza khalaqahu. Ini kamu luar biasa mencintai anakmu hanya gara-gara kamu melahirkan dia. Bagaimana lalu kemudian Allah begitu sangat cinta dan sayang kepada makhluk yang sudah Dia ciptakan.
Artinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua, mencintai kita semua. Bagian dari sangka baik kita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan, jangan sampai mati kecuali tetap berada dalam sangka baik kepada Allah. Jadi kalau Yahya bin Mu'ad itu melihat orang yang menciumi anaknya yang masih kecil itu, lalu kemudian mengatakan, kamu menyayangi anakmu, begitu sangat menyayangi anakmu yang dilahirkan, bagaimana lalu kemudian Allah yang menciptakan pasti akan jauh lebih sayang. Jemaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu walaupun memang kadang-kadang seperti yang disebutkan oleh para ulama itu, kita malu kepada Allah karena sering mempersembahkan sesuatu yang tidak bagus atau tidak terbaik. Nah, disebutkan khairuhu ilaina nazil wa syarruna ilaihi sa'id. Kebaikan-kebaikan dari Allah itu, nikmat-nikmat dari Allah itu selalu turun pada kita, sedangkan kita selalu menaikkan, selalu mempersembahkan sesuatu yang tidak baik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Berdoalah terus, mudah-mudahan kita selalu berada dalam kondisi istiqomah di dalam sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mengenal di dalam ajaran agama kita bahwa di samping kita disuruh untuk istiqomah, kita disuruh juga untuk berlomba-lomba. Ada semangat kompetitif yang itu kita sama-sama kemudian pahami. Ayat yang sering kita dengar, kalimat fastabiqul khairat, itu dalam Quran surat Al-Baqarah 148. Disuruh kita untuk punya semangat berlomba-lomba, semangat kompetitif. Di dalam Quran surat Al-Mutaffifin juga begitu, ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita disuruh untuk berlomba-lomba, sehingga sekelas Abu Bakar As-Siddiq, umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali akan masuk surga itu, sekelas Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar itu saling berlomba. Itu sekelas Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab saling berlomba, punya semangat berlomba di samping istiqomah itu. Jadi kita sudah sering dengar ceritanya bagaimana Abu Bakar dan Umar itu lomba-lombaan ngasih ya. Jadi pernah suatu saat Umar merasa sudah banyak mau dikasih sama fisabilillah itu, karena sudah separuh hartanya. Ternyata Abu Bakar jauh lebih dari itu, bahkan semuanya. Ini orang sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, berlomba, punya semangat kompetitif. Jadi tidak hanya sekedar istiqomah, tapi juga harus punya semangat kompetitif. Orang yang sudah dijamin masuk surga punya semangat kompetitif. Abu Bakar dan Umar. Bagaimana Uqasah bin Mihsan yang kemudian menjadi orang pertama yang kemudian masuk surga tanpa hisab itu. Saya ya Rasulullah, kalau bisa doaan saya. Dia yang pertama gitu. Bagaimana juga ketika Rasulullah SAW sudah khutbah Idul Fitri itu, lalu kemudian disediakan untuk bersedekah, para perempuan berebut untuk memberikan sedekah. Saat ayat Al-Quran turun, Allah tidak akan menerima kecuali yang terbaik. Banyak orang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Lalu bagaimana kemudian antara ayah dan anak berlomba untuk berjihad. Bagaimana juga para sahabat itu memberikan sesuatu yang terbaik. Ada semangat kompetitif. Nah, barangkali ini yang perlu kita lakukan. Karena kita sekarang mungkin merasa berada dalam jalur istiqomah, sudah lumayan, alhamdulillah. Tapi semangatnya, kompetitifnya masih belum. Masih dalam beribadah, iya silakan, iya silakan. Jadi kalau kita belajar dari itu, tidak cukup dengan istiqomah, tapi juga punya ruhiyah, semangat untuk kompetitif. Dan itulah yang kemudian diajarkan di dalam agama kita. Karena memang kita mengenal bahwa kedudukan atau grade kita nanti di akhirat itu
berbeda-beda sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan gambaran itu. Misalnya saja secara umum disebutkan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdarul akhirah wa yarju rahmati rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama, kata Allah, antara hamba yang diam saja dengan orang yang kemudian bangun di tengah malam sholat karena takut kepada Allah. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi di dalam banyak ayat Al-Quran itu memang tidak akan sama. Grade-nya itu tergantung kepada bagaimana kita punya semangat itu, semangat kompetitif itu. Maka tidak mungkin Allah tidak mengadili atau tidak memberikan sesuatu yang adil antara orang yang hanya diam saja dengan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Quran surat An-Nisa ayat 95. Tidak sama antara orang yang duduk-duduk dan orang-orang yang kemudian mau berjihad, itu tidak sama. Ada grade-nya nanti, ada grade-nya. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 10 misalnya disebutkan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatala ulaika a'damu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidak sama nilainya orang yang berinfak pada Allah dengan orang yang tidak berinfak. Tidak sama nilainya orang-orang yang punya semangat yang luar biasa dengan yang tidak punya semangat. Tidak sama orang-orang yang kemudian suka memberikan sesuatu dengan orang yang bakhil. Semua sudah paham itu. Ada juga di dalam Quran surat At-Taubah ayat 19, aja'altum siqayatul haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah al yaumil akhirah wa jahadu fi sabilillah la yastawuna indallah. Tidak sama orang-orang yang kemudian giat dalam kegiatan-kegiatan berkhidmat kepada Allah dan manusia dengan orang-orang yang tidak pernah berkhidmat kepada Allah dan manusia. Tidak sama sekali lagi. Ini tergantung kepada semangat kita. Kalau belajar dan bercermin bagaimana terbaiknya sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar yang masih sempat lomba-lombaan, itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam kesemangatan itu, di samping kita berusaha untuk menjadi orang yang kemudian tetap berada dalam jalur keistiqomahan kepada Allah, juga punya semangat untuk selalu melakukan ketaatan. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, yang ini seiring dengan apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Seiring dengan itu, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan pada kita. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 ini disebutkan, jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan, jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Nah, apa yang dimaksud dengan mencampakkan diri dalam kebinasaan itu? Menurut para ulama, ada setidaknya beberapa hal yang dikategorikan orang itu mencampakkan dirinya, menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan itu, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama sunnah itu. Yang pertama itu, di tafsirnya
Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa wala tulku biaidikum ila tahlukah ini, janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, itu adalah berdasarkan beberapa riwayat. Ada yang menyatakan begini, dulu pernah ada pada saat perang besar Romawi menuju Madinah itu, pada saat mau diserang itu, pasukan besar datang, lalu kemudian ada seorang dari umat Islam, ada kaum muslimin salah satunya, lalu kemudian datang sendiri untuk menerobos pasukan besar itu. Karena kemudian ada yang begitu, ada yang kemudian berkomentar, orang-orang berkomentar, subhanallah, orang itu mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Tetapi kemudian Abu Ayyub menyatakan, di tengah-tengah orang yang menyatakan orang ini mencampakkan dirinya dalam kebinasaan, lalu kemudian orang ini mengatakan, Abu Ayyub menyatakan, bukan itu. Ayat ini, ayat 195 surat Al-Baqarah, itu bukan berarti orang seperti itu, bukan. Tetapi ayat ini turun untuk memberikan gambaran pada orang-orang yang sudah enak, nyaman, dia sudah diberikan kekayaan, dia sudah diberikan kecukupan, tapi dia tidak mau berinfak, dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau memberikan sesuatu fisabilillah. Itulah orang yang mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Jadi ini perhatian buat kita. Jadi pertama, orang yang tergolong mencampakkan diri dalam kebinasaan itu adalah orang-orang yang kemudian tidak mau memberikan sesuatu di jalan Allah. Dia menjadi orang bakhil, dia menjadi orang kikir, dia tidak mau memberikan fisabilillah, infak fisabilillah. Itulah orang-orang yang berbahaya, itulah orang-orang yang mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Jadi berhati-hati, keluarga kita jangan sampai menjadi kelompok orang-orang yang tergolong bakhil ini. Karena penyakit bakhil ini adalah berbahaya, yang menjatuhkan umat terdahulu itu ternyata adalah karena bakhil. Dan itu memang tidak mudah. Ada satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal tadruna fi madza unzilat fa inna lahu ma'isyatan danqa qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala adzabul kafir fi qabrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, tahukah kamu tentang ayat fa inna lahu ma'isyatan danqa, tentang ayat maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit itu. Rasulullah bertanya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ayat penghidupan yang sempit itu? Sesungguhnya Allah memberikan penghidupan yang sempit. Lalu kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang Maha tahu. Quran surat Taha ayat 124. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini adalah ayat tentang siksa orang kafir di dalam kuburnya. Kenapa disiksa di dalam kuburnya orang kafir ini? Karena kecintaannya kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena begitu sangat cintanya terhadap harta itu. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kalau kita mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi itu ketika memberikan gambaran orang-orang yang kemudian menjadi orang bakhil itu, dia simpan, dia taruh hartanya menjadi sebuah kebanggaan, nanti akan disetrikakan harta itu kepada wajahnya, lalu kepada lambungnya atau perutnya, lalu kepada punggungnya. Ini gambaran-gambaran ketiga anggota tubuh ini di dalam Al-Quran yang akan disetrikakan hartanya itu. Kenapa? Karena dengan wajahnya itu kemudian dia berlagak menjadi orang yang sok punya harta itu, lalu kemudian dia tidak memberi. Dia hanya memikirkan perutnya sendiri, lalu kemudian dia berpaling untuk memberikan. Maka tiga anggota tubuh itulah yang kemudian akan disetrikakan. Kebakhilan ini yang berbahaya.
Jadi orang yang mencampakkan diri dari kebinasaan itu bukan seperti orang yang tadi berperang itu lalu kemudian kita datang untuk menerobos, untuk melawan musuh, itu bukan. Justru yang mencampakkan diri dalam kebinasaan adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak mau berinfak fisabilillah. Itulah orang-orang yang membinasakan dirinya sendiri, karena dia seharusnya paham bahwa itu adalah titipan dari Allah. Harta itu adalah istikhlaf, titipan dari Allah. Siapa yang tidak paham itu? Karena kita semua lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Tidak ada satupun yang membawa apa-apa. Lalu kalau kemudian kita menjadi orang-orang yang bakhil, itu namanya mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Ada yang menarik ditulis oleh Ibnul Jauzi itu dalam At-Tibur Ruhaninya sebagai peringatan buat kita. Tidak semua tindakan menahan harta itu disebut bakhil, ya. Tidak semua tindakan untuk menahan harta itu disebut bakhil. Kadang orang yang kemudian menahan hartanya untuk menutupi keperluannya besok, untuk mengantisipasi terhadap masa depannya atau demi sanak keluarganya, maka itu menahan yang tidak tercela, malah harus. Tetapi orang yang disebut bakhil itu apabila dia lalai untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya dia penuhi. Ada proporsinya sebenarnya. Jadi dia lalai tentang kewajibannya, dia lalai tentang yang harus dia berikan. Yang dalam bahasa Ibnu Amr itu, orang bakhil itu adalah orang yang tidak mau mengeluarkan harta kecuali untuk kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Padahal seandainya dia keluarkan untuk infak, itu tidak mengurangi sebenarnya, tidak mengganggu perekonomian dia. Nah, inilah orang-orang yang nanti termasuk golongan orang-orang yang menjatuhkan dirinya, mencampakkan dirinya di dalam kebinasaan. Bagian dari usaha untuk mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti, ajari anak-anak kita, cucu-cucu kita datang kepada orang yang tidak punya, ayo kasih nak, kasih berikan, supaya kemudian kita termasuk orang tua yang menjaga diri anak-anak dan keluarga kita untuk tercampakkan dari kebinasaan itu. Jangan kemudian acca ambu sudah. Nah, itu kita mempelajari yang tidak baik. Jadi jangan campakkan diri kita dalam kebinasaan. Yang pertama itu adalah karena kita termasuk golongan orang-orang yang bakhil. Kenapa agama begitu sangat menekankan untuk menjauhi kikir atau bakhil itu? Karena memang kikir atau bakhil itu bisa betul-betul membinasakan. Jadi sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud itu, yang membinasakan, menghancurkan umat-umat terdahulu itu adalah karena kikir, karena bakhil itu. Itu riwayat hadis riwayat Abu Dawud ya. Hadis riwayat Abu Dawud bahwa umat-umat terdahulu itu hancur itu dibinasakan karena bakhil tadi itu. Nah, secara psikologis yang ditakuti manusia itu adalah takut kehilangan. Manusia itu takut kehilangan, itu secara psikologis, takut kehilangan. Inilah yang kemudian disebut sebagai respon defensif yang bersifat antisipatif, di mana setiap manusia memiliki kecenderungan kalau dia sudah berada dalam zona nyaman, ini hak miliknya, maka dia merasa nyaman. Maka hartanya, pangkat, jabatan dan kekuasaan itu dia paling marah kalau diganggu. Kalau itu sudah hak miliknya, merasa hak miliknya, karena dia berada dalam zona yang nyaman itu. Jadi kalau dia mau diganggu tentang itu, maka muncul yang namanya emosi yang dalam amigdala otaknya itu, dia cemas, curiga, dan itulah manusia. Maka dia akan mempertahankan itu. Nah, untuk menjaga mekanisme tidak merasa memiliki itulah kemudian Islam mengatur ada zakat, ada infak, ada sedekah, supaya dia tidak menjadi orang yang bakhil dan merasa bahwa dialah pemilik harta itu. Jangan diganggu, ini punya aku.
Itu secara psikologis manusia begitu. Jadi memang takut kehilangan. Takut kehilangan apa saja itu memang sifatnya manusia. Nah, namun hal yang perlu kita pahami bersama, banyak wisdom keagamaan itu menyebutkan misalnya hartamu itu sesungguhnya dibagi tiga. Apa yang kamu makan sudah habis, lalu kemudian apa yang kamu pakai nanti sudah usang, dan apa yang kamu berikan fisabilillah itulah hartamu yang sesungguhnya. Nah, dan ternyata menurut penelitian bahwa orang yang akan sehat dan bahagia itu adalah orang yang suka memberi, suka membagi, daripada terus hanya meminta dan menadahkan tangan. Jadi kalau mau orang sehat, jadi orang sehat, punyalah jiwa yang suka memberi, suka kemudian membagi, tidak menadahkan tangan. Nah, buat kita pelajaran pertama dari ayat Al-Quran ini, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang kemudian mencampakkan dirinya di dalam kebinasaan itu adalah orang-orang yang bakhil. Yang kedua, siapa orang yang kemudian mencampakkan dirinya itu dalam kebinasaan adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau kita baca kitabnya Imam Ad-Dhahabi itu di Al-Kabairnya itu, dosa-dosa besar itu, beliau menulis ada 76 dosa besar. Dosa ke-25 yang disebut termasuk dosa besar itu adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87 disebutkan, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirin. Jadi orang yang berputus asa dari rahmat itu adalah orang-orang kafir itu. Kalau ada orang Islam, dia putus asa dalam kehidupannya, dia tidak punya optimisme yang tinggi, dia tidak punya kekuatan, maka dia termasuk orang-orang yang mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Jadi orang yang mencampakkan diri dalam kebinasaan itu adalah orang-orang yang kemudian putus asa di dalam kehidupannya itu. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 disebutkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi jangan pernah kita menjadi orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pendosa, orang yang merasa banyak dosa, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bertaubatlah, masih ada kesempatan. Ketika Fudail bin Iyad itu ketemu dengan orang yang sudah berumur 60 tahun, ditanya, berapa umurnya sampean? Saya sudah 60 tahun. Lalu kemudian disebutkan, wah luar biasa, Anda sudah berjalan mendekat kepada Allah. Anda sudah 60 tahun berjalan menuju dekat kepada Allah, kembali kepada Allah. Lalu orang itu mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kemudian baru ingat sendiri, innalillahi wa, belum mati dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda sudah 60 tahun berjalan menuju Allah. Lalu kemudian apakah makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat istirja itu? Maknanya disebutkan oleh Fudail bin Iyad, sisa umur, gunakan sisa umur itu untuk kebaikan, sehingga kejelekan-kejelekan yang mungkin pernah dilakukan sebelumnya itu akan menjadi baik dengan sisa umur yang diakhirkan dengan yang baik itu. Tetapi manakala sisa umur itu kemudian masih dipakai seperti yang lama, maka kebaikan-kebaikan yang lama akan terhapus oleh karena akhir Anda yang tidak baik. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangankan dalam persoalan-persoalan besar, dalam persoalan-persoalan kecil pun umat Islam itu dilarang untuk menjadi orang yang putus asa. Jangan pernah, karena itu cuma perilakunya setan. Yang putus asa adalah perilakunya orang-orang kafir. Orang mukmin, orang muslim itu punya kekuatan untuk tidak putus asa. Dia punya optimisme yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang kemudian mencampakkan dirinya dalam kebinasaan itu
Menurut Ad-Dhahak itu dalam tafsir Al-Baghawi itu, orang yang mencampakkan dirinya itu adalah orang yang bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri itu adalah orang yang mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 sampai 30 itu disebutkan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulma fasawfa nuslihi nara. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya dirinya, maka kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi orang yang mati bunuh diri itu adalah orang yang mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Itu juga ada kaitannya dengan yang kedua itu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Harus punya sabar, sabarnya itu diikat, dikuatkan lagi. Kesabarannya dikuatkan lagi, jangan sampai kemudian bunuh diri karena putus asa dari ujian-ujian atau apapun. Itu orang yang mencampakkan dirinya dalam kebinasaan, menjatuhkan dirinya dalam kehinaan sendiri karena bunuh diri. Maka ingat riwayat dari Jundub bin Abdillah, dahulu ada orang yang sakit putus asa, kemudian dia ambil pisaunya, lalu kemudian dia potong nadinya. Maka kemudian Allah berfirman pada dia, badan abdi binafsihi haramtu alaihil jannah. Hambaku itu sudah memanggil dirinya sendiri untuk menghadapku, maka aku haramkan surga bagi dirinya. Maka disebutkan di dalam banyak riwayat itu bahwa orang yang mati bunuh diri dengan model apapun itu dia akan tersiksa di neraka dengan model seperti itu. Jadi yang mati bunuh diri minum racun, dia akan di neraka dalam keadaan minum racun terus. Yang memotong nadinya, dia akan tersiksa, menyiksa dirinya nanti di neraka. Yang menjatuhkan dari ketinggian, maka dia juga akan tersiksa dengan menjatuhkan dirinya dari ketinggian itu. Jadi yang mencampakkan diri dari kebinasaan itu adalah orang yang mati bunuh diri. Itu katanya Dhahak dalam tafsir Al-Baghawi. Ya. Ini buat perhatian buat kita. Jadi bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah. Mati itu bukan menyelesaikan masalah. Saya sering bercerita bahwa dulu pernah saya lihat di RSUD itu, ketika digawat di UGD itu ada seorang perempuan yang kemudian minum pil banyak gitu ya. Perempuan muda masih. Dia kemudian dilarikan ke UGD. Kenapa? Perempuan ini melihat suaminya ketemu sama mantannya. Suaminya ketemu sama mantannya, lah istrinya ini kemudian tidak terima. Akhirnya kepalanya pening, kepalanya pusing, datang ke apotik, lalu beli obat pening 10 diminum semuanya ya. Hanya dilarikan ke UGD. Dia pikir dengan seperti itu menyelesaikan masalah. Kalau sudah mati, sudah aku tidak banyak mikir mati gitu kan, bunuh diri. Selesaikan masalahnya. Justru dia memulai, karena Allah Subhanahu wa taala tadi sudah berfirman dalam hadis qudsi itu, orang-orang yang mati, hambaku itu memanggil dirinya sendiri menghadap aku, maka aku haramkan dia surga. Aku haramkan surga padanya. Insyaallah diharamkan surga orang yang mati bunuh diri karena dia mencampakkan diri. Jangan berputus asa, terus sabar, ikat kuat-kuat kesabarannya. Tidak selesai. Mati itu tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat itu menurut Abu Ubaidah, bahwa orang yang mencampakkan dirinya itu adalah orang yang kemudian memakan, suka mengambil harta haram atau mengambil yang tidak halal. Jadi orang yang mencampakkan diri dalam kebinasaan itu adalah orang-orang yang suka makan, orang-orang yang suka mengambil harta yang haram. Jadi memakan harta anak yatim dari hal riba, itulah orang yang mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Hati-hati. Di akhir zaman ini cari uang, cari sesuatu itu susah. Susah lagi membedakan antara halal yang haram. Yang penting dapat uang. Hati-hati. Zaman akhir itu akan ada. Maka kalau tidak diikat kesabarannya dan kekuatannya dalam masalah harta, lalu kemudian dia makan,
harta yang haram, apalagi lalu kemudian diberikan sama keluarganya, apalagi diberikan kepada anak-anaknya, naudzubillah, itu akan berbahaya. Itu sama saja dengan mencampakkan diri dalam kebinasaan. Tidak hanya karena persoalan dia tidak akan diterima doa-doanya, tapi juga akan buat efek yang luar biasa. Tidak akan berhasil dalam ketaatannya, tidak akan barokah dalam rezekinya, akan hancur juga. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih utama buatnya. Jadi orang yang mencampakkan diri dalam kebinasaan itu, Allah melarang, jangan kamu jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Artinya jangan kemudian memakan makanan-makanan yang haram atau mengambil dari harta yang haram. Itu berbahaya. Berbahaya. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita mencampakkan, menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan. Lalu kemudian yang kelima, orang yang dimaksud itu adalah orang yang sengaja tidak makan dan minum. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam Fathul Qadir, membinasakan dirinya adalah, maksudnya adalah dia melaparkan dirinya, menghauskan dirinya sendiri tanpa kemudian punya alasan. Dia hanya kemudian berjalan ke sana kemari, tidak berguna, dan membinasakan dirinya, tidak makan, tidak minum. Maka itu adalah termasuk orang yang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Ada model-model orang demo, model orang demo misalnya dengan jalan apa? Tidak makan dan tidak minum gitu. Itu namanya itu menjatuhkan dirinya sendiri. Gak ada model begitu itu. Jadi aku tidak mau makan dan minum gitu, tidak mau kemana itu. Sampai kemudian nanti mati kelaparan dan kehausan, itu menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Tidak ada begitu. Imam Asy-Syafi'i menyatakan itu dalam Fathul Qadir, itu orang yang membinasakan dirinya sendiri. Demo kok tidak makan, tidak minum, lalu kemudian seperti itu. Apa itu ajarannya? Seperti itu. Itulah orang yang kemudian melakukan sesuatu yang kemudian mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Tidak ada kerjaan bahasanya seperti itu. Ada orang yang kemudian jalan saja itu, jalan untuk melatih dirinya menjadi orang yang tidak, silakan, tapi kemudian terus ngapain saja itu. Itu mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Jaga dirimu. Kemudian yang terakhir itu adalah orang yang mencampakkan dirinya dalam kebinasaan itu, menurut Ibnu Zaid, adalah orang yang berperang tanpa bekal dan kekuatan. Jangan semata-mata kemudian kita melakukan sesuatu tidak punya pertimbangan, kita tidak punya perencanaan, tidak punya kekuatan. Harus dipikir bagaimana program ini, kegiatan ini harus dipikir. Jangan langsung iya ya, tidak boleh begitu, harus dipertimbangkan. Oh iya, sudah matang, iya. Jangan mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Kalau kemudian dengan apa yang dilakukan itu kemudian justru akan menjatuhkan dirinya. Nah, terakhir saya sampaikan pendapat dari Syekh Abdurrahman Asy-Sa'di itu ketika menyimpulkan apa yang dimaksud orang itu dinamakan menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan, itu kembali kepada dua perkara, kata beliau. Syekh Abdurrahman Asy-Sa'di menyatakan kembali kepada dua perkara yang dimaksud dengan menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Pertama adalah orang itu meninggalkan kewajiban sebagai hamba Allah atau melakukan larangan-larangan Allah, maka itulah yang dimaksud dengan orang yang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Kata Syekh Abdurrahman Asy-Sa'di, yang dimaksud menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan itu adalah orang-orang yang kemudian meninggalkan kewajiban yang diperintahkan kepada dirinya sebagai seorang hamba, atau dia kemudian melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, maka itulah orang yang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Atau dalam bahasa kita kenal dengan takwa itu. Takwa menurut para ulama ada yang indah yang disebut oleh seorang alim itu, takwa adalah Allah selalu melihat kamu di saat ada perintah-perintah Allah, dan Allah tidak menemukan dirimu saat ada larangan-larangan Allah. Indah sekali definisi itu. Dan yang kedua, kata beliau, orang yang menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan itu adalah
mengerjakan sesuatu yang menyebabkan hancurnya badanmu, jiwamu sendiri. Jadi melakukan satu perbuatan yang menyebabkan diri kita ini, badan kita ini rusak atau mental kita rusak. Tapi tidak usah berdebat kalau ngerokok gimana itu. Kalau ngerokok gimana? Nanti ada kajian fikih khusus itu tentang rokok. Jadi orang yang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan, mencampakkan dirinya dalam kebinasaan itu ada dua kembalinya. Pertama adalah orang itu meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang hamba atau melakukan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, orang itu menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan badannya sendiri, atau kemudian menghancurkan mentalnya sendiri atau jiwanya sendiri dari perbuatan yang dia lakukan. Maka itulah orang itu termasuk orang yang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dengan jelas mengingatkan kepada kita, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.